Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mendengar kondisi di lapangan terkait konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik induksi. Program kompor listrik induksi saat ini masih dalam tahap uji coba. Pemerintah memastikan program konversi kompor gas LPG 3 kg ke kompor listrik induksi tidak akan diberlakukan pada tahun 2022. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya. Menko Airlangga menjelaskan program kompor listrik induksi saat ini masih merupakan uji coba atau prototipe, yakni sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo, Jawa Tengah. Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan pemerintah akan memperhatikan kepentingan masyarakat terkait biaya dan resiko, serta melakukan sosialisasi sebelum program konversi kompor gas LPG 3 kg ke kompor listrik induksi diberlakukan. Berdasarkan informasi, adanya program konversi kompor gas LPG 3 kg ke kompor listrik induksi dilakukan untuk mendukung program pemerintah, yakni terkait ketahanan energi nasional melalui program pengalihan energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan arahan Bapak Presiden terkait dengan konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik industri. Pemerintah memantau dan menghargai masukan dari masyarakat, termasuk juga memonitor pemberitaan di media, dan juga setelah melihat langsung kondisi di lapangan terkait dengan konversi dari kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik induksi. Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan, sekali lagi, pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik industri. Namun dapat dipastikan bahwa program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Informasi selanjutnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memperkenalkan anggota Bawaslu kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Pertemuan ini membahas mengenai persiapan pemilu serentak 2024, mulai dari dukungan keamanan hingga dukungan penyediaan fasilitas BPJS bagi panitia pengawas pemilu ad hoc. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum periode 2022 sampai dengan 2027 di Istana Negara Jakarta, Kamis 22 September. Dalam kunjungan ini, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memperkenalkan anggota Bawaslu kepada Presiden Joko Widodo. Selain memperkenalkan, Ketua Bawaslu juga meminta dukungan Presiden dalam pengawasan pemilu 2024 mendatang. Ketua Bawaslu berharap pihak keamanan dan pengawasan di tempat pemungutan suara di wilayah jauh dan terluar dapat mendapatkan kemudahan fasilitas untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak lainnya. Mengenai support pembiayaan dan lain-lain, dan sudah dipenuhi pemerintah walaupun kemudian ada beberapa hal yang masih kurang. Kekurangan inilah yang kemudian kita mohonkan kembali. Kemudian juga fasilitasi teman-teman keamanan pengawas di tempat-tempat TPS, tempat-tempat pulau terluar dan juga terjauh, sehingga bisa dikomunikasikan dengan kepolisian, Panglima TNI dan juga aparat pemerintahan daerah. Dalam diskusi tersebut, Presiden berpesan agar Bawaslu berani bertindak tegas kepada pelanggar dan pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang baik pidana, administrasi maupun etika. Selain meminta dukungan keamanan, Rahmat Bagja juga meminta dukungan penyediaan fasilitas BPJS bagi panitia pengawas pemilu ad hoc. Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu juga mengundang Presiden untuk turut hadir untuk membuka acara Global Network on Electoral Justice di Denpasar, Bali yang digelar pada 9 Oktober 2022 mendatang. Pak Presiden meminta Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum, sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan undang-undang pemilu, baik ketentuan pidana, ketentuan administrasi maupun ketentuan etika. Ini merupakan sebuah konsil, sebuah perkumpulan tribunal election di seluruh dunia, yang Bawaslu sekarang menjadi presiden dari Global Network for Electoral Justice. Ini acara tahun ini paling besar dan semoga Pak Presiden bisa hadir dan membuka acara tersebut.
Pemirsa, pada peringatan Hari Tani Nasional, Sekretariat Presiden menampung aspirasi dari Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh Indonesia. Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah tengah menginventarisasi 34 masalah terkait reforma agraria. Kementerian lembaga telah bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut. Sekretariat Presiden Republik Indonesia menerima perwakilan Serikat Petani Indonesia dan Buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya Sabtu 24 September. Perwakilan demonstran mengatakan membawa sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, yakni reforma agraria, kriminalisasi, dan intimidasi lahan petani. Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah tengah menginventarisasi 34 masalah terkait reforma agraria yang bekerja sama dengan kementerian lembaga menyelesaikan masalah tersebut. Adapun sertifikat-sertifikat tanah yang sudah dibagikan oleh Presiden kepada masyarakat adalah lahan-lahan yang telah melewati penuntasan sengketa melalui aksi reforma agraria. Tidak lanjuti, walaupun dia bilang sampaikan, saya minta maaf atas nama Bapak Presiden Republik Indonesia, maaf kepada seluruh jajaran petani jika ini belum ada tindak lanjutnya, dan saya akan pilah-pilah, semoga dari 34 kasus 1, 2, 3 insya Allah bisa, dan yang lainnya tentunya kita dudukan pada porsi nanti kita diskusi. Kira-kira tadi saya sudah lihat ada yang bisa mungkin lebih gampang ya, ada kirik, dia punya bukti luas, orang tuanya di sana, kakeknya sudah di sana, dan ada bukti-bukti, dan bahkan permasalahan itu bukan permasalahan lahan sebenarnya. Dicari-cari katanya nebang suatu pohon, yang nebangnya pun bukan yang bersangkutan. Tapi buktinya katanya ada di Pak, itu kan sudah lewat lah ya. Saya tidak mengikuti itu, tetapi seperti Bapak isinya harus pemerintah hadir kira-kira seperti itu. Presiden Joko Widodo buka suara mengenai pentingnya reformasi di bidang hukum setelah Hakim Agung Sudrajat Mindyati menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK. Presiden memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD mengawal proses reformasi hukum. Terkait kasus OTT yang menjerat nama Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Presiden Joko Widodo menilai sudah saatnya Indonesia melakukan reformasi hukum. Terlebih hal tersebut juga sangat penting untuk menjaga integritas Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan paling tinggi di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengawal proses hukum tersebut dan mengimbau agar semua pihak dapat menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK hingga selesai. Sebelumnya pada tanggal 21 September 2022, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Jakarta dan Semarang. Dari 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, salah satunya adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang asing yakni dolar Singapura sebanyak 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah yang disimpan di dalam kotak berupa kabus. Sementara itu, Hakim Agung Sudrajat Dimyati akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 21 September 2022. Ya, yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.